Pemirsa, salah seorang anggota DPRD Singkawang tetap dilantik meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila anak di bawah umur. Ia bahkan belum ditahan hingga saat ini. HA tersangka pencabulan terhadap anak perempuan 13 tahun ini masih saja berkeliaran, bahkan tetap dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat. Seolah tidak terjadi apa-apa, HA tetap percaya diri menggandeng sang istri saat namanya dipanggil maju untuk dilantik. Melihat hal ini, keluarga korban pun merasa geram. Kuasa hukum korban Robi Sanjaya mendesak polisi untuk segera melakukan penahanan terhadap HA. Apalagi sang wakil rakyat itu sudah 2 kali mencabuli korban. Saat ini, korban merasa trauma dan stres sampai hampir mengakhiri hidupnya. Nah, apalagi ini kan anak di bawah umur, ini kasus khusus sebetulnya. Jadi soal ini kita malah di dan anaknya pada hari ini, korbannya pada hari ini itu malah trauma. Nah, kita simpan, kita amankan gitu ya. Trauma dia. Pernah satu kali dia ingin bunuh diri. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat Eka Nurhayati pun mempertanyakan mengapa Polres Singkawang belum juga menahan HA. Tentunya kami dari KPPAD Kalbar mengambil langkah untuk melakukan koordinasi dan penyidik, mempertanyakan kenapa pelaku tersebut belum dilakukan penahanan. Nah, jawaban dari para penyidik kemarin ke kami yaitu karena proses sidik dan lidik sedang berjalan, menunggu semuanya sudah lengkap dan selesai baru akan dilakukan penahanan. Mengingat kasus ini adalah delik aduan dan pasal yang disangkakan yaitu 1 Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan pasal 81 Junto, pasal 82 dan selanjutnya yaitu Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, otomatis ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun, semestinya segera dilakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara polisi berdalih, tersangka HA tidak ditahan karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Dalam kasus ini, HA dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, M. Nasir, Metro TV. Polisi membantah menutup-nutupi kasus pencabulan yang menjerat anggota DPRD Singkawang. Kasat Reskrim Polres Singkawang, Ibtu Dedi Sitepu mengaku masih menyelidiki kasus itu. Tersangka sudah pernah dipanggil untuk pemeriksaan, namun tidak hadir karena sakit. Kami Polres Singkawang tetap berkomitmen untuk menegakkan aturan ataupun penanganan perkara ini. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dan tidak ada yang kami sembunyikan. Perkara ini tetap kita tangani sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di kepolisian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan bahwa kami dari Polres Singkawang sudah menetapkan tersangka terkait dengan perkara ini. Nah, yang bersangkutan berinisial HA yang sudah kita tetapkan tersangka. Nah, namun yang bersangkutan pada saat pemanggilan pertama yang kita jadwalkan Senin kemarin ternyata tidak bisa hadir dengan alasan mengalami sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan sakit dari salah satu rumah sakit yang ada di Pontianak. Nah, untuk mempertegas terkait dengan yang bersangkutan tidak bisa hadir, hari ini kami penyidik dari Polres Singkawang melakukan pemeriksaan ataupun mengambil keterangan dari pihak rumah sakit Mitra Medika Pontianak terkait dengan sakit apa yang dialami oleh tersangka tersebut. Namun saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan nasib anggota DPRD yang terjerat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur bergantung kepada putusan pengadilan. Tersangka baru bisa diberhentikan atau diganti kalau putusan pengadilan menyatakan dia bersalah. Masalahnya terbukti apa tidak, sudah ada putusan pengadilannya. Jadi perbuatan asusila itu setelah ada putusannya baru kemudian bisa berlaku.
Sehingga kemudian pelantikannya bisa ditunda ataupun bisa ganti nanti PAW kalau bisa terbukti. Ataupun tergantung dari putusan pengadilan yang apakah putusan pengadilan itu membuat yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota DPRD. Sejauh ini tadi kan nggak tunggu sama kepolisian dan kejaksaan juga begitu. Kalau asusila tidak termasuk tindak pidana pemilu. Ya, pemirsa, penyelidikan kasus pencabulan anak di bawah umur oleh anggota DPRD Singkawang seakan-akan jalan di tempat. Pasalnya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus lalu, HA masih dibiarkan melenggang bebas sampai akhirnya tetap dilantik sebagai wakil rakyat. Langkah apa yang akan dilakukan keluarga korban? Kita bergabung bersama dengan kuasa hukum korban, Robi Sanjaya. Mas Robi, selamat sore. Selamat sore Mas Leonard. Ya, Mas Robi, polisi mengatakan bahwa kasus ini tetap diselidiki. Tapi kita tahu juga bahwa HA tidak pernah hadir di dalam pemeriksaan. Saat ini HA sudah dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang. Kalau keluarga mau bersikap seperti apa, Mas Robi? Ya, pastinya terima kasih Mas. Ya, pastinya kami dari selaku kuasa hukum korban, jadi sejak awal memang sudah mewanti-wanti terkait dengan pelantikan ini. Gitu. Harapan kita memang sebelum pelantikan itu tersangka yang sudah ditetapkan tersangka pada 16 Agustus itu segera ditahan begitu. Karena kita ada indikasi juga bahwa tersangka ini akan hadir gitu pada saat pelantikan, karena alasan tidak ditahannya kemarin pada waktu itu adalah karena sakit gitu. Nah, pada waktu itu kita bersama masyarakat kemudian Ormas juga melakukan audiensi kepada Kapolres itu menanyakan seandainya bagaimana kalau tersangka ini hadir pada saat pelantikan. Nah, ini dan ternyata pada kemarin pelantikan hadir juga. Jadi kan artinya batal itu. Alasan sakit itu tersebut gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita mendorong bahwa kepolisian agar segera menahan, karena berdasarkan fakta di lapangan itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dengan upaya melakukan merubah TKP gitu. Nah, kita dapati di TKP tempat kejadian perkara itu ada plang sedang direnovasi. Nah, ini kan artinya ada upaya-upaya menghilangkan barang bukti. Nah, ini juga yang kita dorong kepolisian Polres Singkawang untuk segera menahan, tetapi pada hari ini sampai hari ini kita belum melihat hal tersebut begitu. Baik. Nah, terakhir pada saat kita pertemuan dengan KPPAD kemarin, memang ternyata hal ini terjadi karena dari perubahan terjadi ini karena pada saat kita dipanggil dari Bareskrim Mabes Polri pada waktu itu, di mana dari informasinya bahwa 30 hari setelah adanya gelar perkara khusus tersebut tidak boleh dilakukan upaya hukum terhadap tersangka seperti itu. Itu yang memanggil Anda dan mewakili keluarga korban Mabes Polri, Bareskrim maksud Anda. Ini sudah di level Mabes Polri atau masih di Singkawang atau di Kalimantan Barat? Nah, itu juga yang jadi seperti kita yang dipanggil itu kemarin itu dari Polres untuk kita menghadiri gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Nah, ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan kita. Terakhir kita dapat informasi bahwa bahwa gelar perkara khusus ini akibat adanya laporan dari pihaknya tersangka. Nah, setahu kita kalau misal keberatan terhadap penetapan tersangka itu kan ada jalurnya gitu, ada secara hukum acara itu kan ada pra peradilan. Nah, ini sebetulnya pada waktu kami dipanggil pada waktu itu kita diskusi dengan kawan-kawan pihak yang lain, apakah kita menghadiri atau tidak begitu panggilan ini. Tapi karena kita menghormati Polres Singkawang, akhirnya kita menghadiri juga ini. Nah, padahal kita ketahui bahwa gelar perkara khusus ini sebetulnya dalam hukum acara tidak ada gitu. Kalaupun memang keberatan harusnya pra peradilan gitu. Seharusnya seperti itu. Ini saya baca di pemberitaan Mas Robi, kuasa hukum atau pengacara tersangka mengatakan pihak kepolisian menetapkan kliennya HA
sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Saksi-saksi di sekitar tempat kejadian perkara tidak diperiksa, tidak ada proses penyelidikan, tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Klien kami bahkan tidak pernah berinteraksi dengan korban, apalagi melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Ini di dalam pemberitaan disampaikan oleh pengacara tersangka HA, namanya Akbar Hidayatullah. Tanggapan Anda, Mas Robi? Nah, ini kuasa tersangka ini justru malah kita menganggap dia kurang informasi gitu. Kita mengawal kasus ini dari bulan Maret. Bulan Maret, kemudian sampai bulan Maret, bulan 6 kita lakukan laporan secara tertulis kepada Polres. Kemudian bulan Juli pada tanggal 16 Agustus itu sudah penetapan tersangka. Artinya proses ini sudah panjang gitu. Artinya segala barang bukti, kemudian saksi itu lengkap semua itu. Termasuklah visum yang dilakukan di rumah sakit, kemudian juga dari saksi ahli, semua lengkap itu. Nah, jadi kita sangat menyayangkan kenapa kuasa hukum mengatakan bahwa ini tidak cukup bukti. Nah, kemudian juga terkait dengan TKP. Nah, kuasa hukum ini tidak tahu bahwa pada saat akan melakukan rekonstruksi pada TKP tersebut itu tidak diizinkan oleh tersangka karena TKP-nya kan di posnya tersangka, sehingga tidak jadi itu rekonstruksi di TKP pertama. Kan ada dua TKP. Nah, di TKP pertama itu tidak diizinkan oleh tersangka, sehingga memang tidak didapatkanlah saksi-saksi, kemudian juga tidak ada olah TKP di TKP. Nah, itu sebabnya. Tetapi dari dua alat bukti yang menjadi syarat untuk penetapan tersangka itu sudah ada lima alat bukti. Baik. Nah, yang jadi kita sayangkan, kita sebetulnya kalau memang kuasa hukum dari tersangka itu keberatan, harusnya pra peradilan, bukan melapor ke yang lebih tinggi itu. Mas Robi, tersangka HA sekarang sudah dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang. Keluarga merasa ini akan menjadi tantangan yang bertambah atau beban bertambah, atau seperti apa? Apa yang Anda dan keluarga korban akan lakukan, Mas Robi? Ya, jadi sebetulnya kita tetap memperjuangkan hak-hak korban dan mendorong supaya Polri atau Polres Singkawang itu untuk segera menangkap. Kita sudah sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan lembaga, kemudian kawan-kawan media untuk mendukung itu, dukungan kita juga bersurat juga kepada KPAI dan yang lainnya begitu. Harapan kita memang agar dapat didukung untuk mendorong proses ini sesuai dengan kembali kepada hukum acara yang berlaku gitu, seperti itu. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa, tapi saat ini terima kasih keterangan yang Anda berikan. Kuasa hukum dari keluarga korban Robi Sanjaya sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mas Robi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.